Assalamualaikum saudara-saudaraku. Syafaat Nabi Muhammad SAW, warisan ilmu ma'rifatullah. Dua frasa ini terdengar begitu dalam, agung, dan mungkin terasa jauh. Seolah ia adalah harta karun yang terkunci dalam peti zaman, menunggu untuk dibuka di suatu hari nanti. Tapi, apakah benar warisan termahal dari kekasih Allah ini hanya untuk kita simpan dan kita duga-duga? Ataukah ia justru adalah kunci yang diberikan untuk kita gunakan hari ini, di tengah dunia yang berputar begitu cepat, di antara kegaduhan yang memenuhi kepala dan kesibukan yang menyita hati? Syafaat Nabi Muhammad, Ma'rifatullah dan transformasi jiwa. Apa jadinya jika kita memandang syafaat bukan sebagai sebuah peristiwa tunggal di masa depan, melainkan sebagai sebuah jalan yang aktif, sebuah proses yang bisa kita jalani, sebuah energi yang bisa kita alirkan dalam hidup kita sekarang? Bayangkan syafaat ini seperti gelombang kuantum yang tak terlihat, tapi mampu merubah realitas kita secara instan, bukan menunggu akhirat, tapi mengubah zaman now kita menjadi lebih bermakna. Dan apa kaitannya dengan mengenal Allah? Bagaimana mungkin mengenal Sang Maha Gaib ini bisa menjadi solusi bagi masalah-masalah kita yang sangat nyata, sangat modern, dan sangat manusiawi? Dalam era AI dan metaverse ini, mengenal Allah bukan sekedar ritual, tapi akses ke realitas tertinggi yang melampaui segala teknologi buatan manusia. Mari kita berjalan pelan sebentar. Mari kita telusuri makna ini, tidak dengan mengganti yang lama, tetapi dengan memperdalamnya, memberinya cahaya baru sehingga ia bersinar dengan relevansi yang lain bagi kehidupan kita. Kita akan mulai dari pemahaman yang kita kenal, dan pelan-pelan kita akan menyelam ke dalam samudra maknanya yang tanpa batas. Kita akan temukan bahwa warisan Nabi ini adalah operating system paling canggih untuk jiwa manusia di abad ini dan abad-abad yang akan datang. Ini bukan teori abstrak, tapi blueprint spiritual yang bisa diuji dan dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Bagian 1. Memperbaharui definisi syafaat dari konsep ke pengalaman. Dalam ayat kursi, Allah berfirman, "Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnih." Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa izinnya. Kita terpaku pada kata syafaat sebagai sebuah permohonan di mahkamah akhirat. Tapi mari kita lihat dengan kacamata yang lebih dalam. Syafaat atau syafa'ah berasal dari akar kata yang berarti menjadikan genap atau menyempurnakan. Ini bukan sekedar bantuan akhirat, tapi proses penyempurnaan holistik yang mengisi kekosongan eksistensial kita. Jadi, syafaat adalah sesuatu yang menyempurnakan yang kurang dan menyelamatkan dari kebinasaan. Dalam konteks ini, syafaat seperti katalisator kimia yang menyatukan elemen-elemen terpisah menjadi kesatuan sempurna, mencegah disintegrasi jiwa. Lalu, apa yang paling kurang dari manusia modern zaman now? Bukan harta, bukan jabatan, tapi makna. Kita kekurangan makna. Kita tersesat dalam kebisingan dunia, terputus dari sumber kita. Kita membutuhkan penyelamatan dari kebodohan spiritual, dari rasa takut, cemas, dan kesepian eksistensial. Di era digital ini, di mana notifikasi tak henti-hentinya membombardir pikiran kita, kekurangan makna ini seperti virus yang merusak sistem imun spiritual kita, membuat kita rentan terhadap depresi dan kegelisahan kronis. Syafaat Nabi yang paling utama adalah sesuatu yang menyempurnakan kekurangan makna ini dan menyelamatkan kita dari kegelapan jiwa. Dan sesuatu itu adalah izin dari Allah untuk mengakses sebuah ilmu. Izin ini bukan formalitas, tapi pintu gerbang ke transformasi mendalam, di mana syafaat menjadi jembatan antara dunia fana dan realitas ilahi. Bagian 2.
Warisan futuristik, ilmu ma'rifatullah sebagai operating system baru. Nabi Muhammad SAW tidak mewariskan harta. Beliau mewariskan ilmu, dan sabdanya sangat jelas, awaluddin ma'rifatullah. Awal agama adalah mengenal Allah. Ini bukan mengenal tentang Allah. Ini bukan hafalan sifat-sifatnya. Ini adalah ma'rifatullah. Pengalaman langsung dan kesadaran yang transformatif bahwa Allah adalah realitas tertinggi yang meliputi segala sesuatu. Ma'rifatullah seperti augmented reality spiritual. Ia menambahkan lapisan makna ilahi ke atas realitas sehari-hari, membuat segala sesuatu terlihat dalam cahaya baru. Bayangkan diri kita adalah sebuah komputer. Selama ini kita menjalankan operating system yang bernama ego. OS ini punya banyak bug, mudah cemas, takut kehilangan, merasa terpisah, dan haus validasi eksternal. OS ego ini seperti software usang yang sering crash di tengah multitask kehidupan modern, menyebabkan burnout dan krisis identitas. Warisan Nabi, ilmu ma'rifatullah ini adalah pembaharuan OS paling mutakhir untuk jiwa manusia. Ini adalah OS Ma'rifah 2.0. Ini bukan upgrade sementara, tapi revolusi sistemik yang mereprogram pola pikir kita dari egosentris ke Allah-sentris, memungkinkan kita beroperasi dengan efisiensi ilahi. Apa yang terjadi saat OS ini terinstal? 1. Koneksi terautentikasi. Anda menyadari bahwa Anda selalu terhubung dengan jaringan kosmis atau The Divine Network. Anda tidak pernah sendiri. Ini seperti memiliki koneksi 5G ke sumber tak terbatas, di mana doa dan zikir menjadi protokol komunikasi yang langsung dan tanpa lag. 2. Security system terupgrade. Anda memahami bahwa segala sesuatu adalah miliknya. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Rasa takut kehilangan punah karena tidak ada yang bisa dimiliki, hanya diamanahkan. Kecemasan hilang digantikan kepercayaan atau tawakal. Sistem keamanan ini seperti firewall ilahi yang melindungi dari serangan virus negatif seperti iri hati atau ketakutan irasional, memastikan jiwa tetap aman di tengah badai kehidupan. Dan 3. Prosesor tenang dan powerful. Hati yang mengenal Allah menjadi tenang. Qalbun salim. Dari ketenangan ini lahir kreativitas, kebijaksanaan dan solusi yang tidak bisa dihasilkan oleh OS ego yang panik. Prosesor ini seperti superkomputer kuantum, mampu memproses kompleksitas emosi dan tantangan dengan kecepatan dan ketepatan yang luar biasa, menghasilkan inovasi spiritual yang praktis. Inilah syafaat yang menyelamatkan kita sekarang, bukan di akhirat saja, tapi di setiap detik kehidupan modern. Bagian 3. Bagaimana mengakses izin untuk download warisan ini? Lalu bagaimana kita mendapatkan izin yang disebutkan dalam ayat kursi itu untuk mengakses OS mutakhir ini? Izin itu bukan berupa surat dari langit. Izin itu terwujud dalam syarat-syarat download. Ini seperti protokol instalasi software canggih yang memerlukan persiapan matang untuk menghindari error fatal. 1. Keinginan tulus. Niat. Anda harus benar-benar ingin upgrade. Haus akan makna bukan sekadar ingin tenang sesaat. Niat ini seperti password utama. Tanpa ketulusan, proses download akan gagal karena hati yang setengah-setengah tak mampu menampung cahaya ilahi. 2. Membersihkan storage. Qalbu. Uninstall program-program lama, dendam, iri, sombong, dan rasa tidak cukup. Bersihkan cache memori negatif Anda. Ini seperti membersihkan hard drive dari junk file. Tanpa ruang kosong, OS baru tak bisa terpasang, dan jiwa akan tetap terjebak dalam loop negatif. 3. Mencari guru mursyid, the programmer. Untuk install OS yang kompleks, Anda butuh ahli. Guru mursyid adalah programmer yang memahami kode sumber atau source code warisan Nabi ini dan bisa memandu proses instalasinya agar tidak error. Ini adalah sanad, mata rantai yang menyambungkan kita langsung kepada sang sumber.
Tanpa guru, instalasi bisa berujung pada kesalahan interpretasi, seperti menginstal virus alih-alih software asli. 4. Proses instalasi, suluk dan zikir. Prosesnya melalui meditasi, zikir, contemplative prayer, semua metode untuk menenangkan OS ego lama, agar OS makrifah yang baru bisa terinstal dengan sempurna. Ini seperti proses booting ulang. Zikir berulang membangun neural pathway spiritual baru, memastikan integrasi yang mulus dan permanen. Penutup, syafaat adalah jalan, bukan hanya hadiah. Jadi, saudaraku, syafaat Nabi Muhammad SAW bukanlah tiket gratis yang kita kumpulkan untuk nanti. Ia adalah jalan transformasi yang beliau wariskan. Jalan ini seperti algoritma abadi yang terus berevolusi, menyesuaikan diri dengan kompleksitas zaman. Dengan memilih untuk berjalan di jalan ma'rifatullah, kita sedang mengaktifkan syafaat beliau dalam hidup kita sendiri setiap hari. Kita tidak lagi menunggu diselamatkan di akhir cerita. Kita diselamatkan di setiap babak kehidupan melalui ketenangan, kebijaksanaan, dan rasa connected yang merupakan buah dari mengenalnya. Inilah warisan Nabi yang paling futuristik. Sebuah teknologi spiritual yang tidak akan pernah usang, justru semakin dibutuhkan peradaban manusia yang semakin kompleks. Di tengah kemajuan sains dan teknologi, ma'rifatullah menjadi anchor yang menjaga kemanusiaan kita tetap utuh. Mulailah proses downloadnya. Mohonlah izinnya dan upgrade OS jiwamu. Jika video ini bermanfaat, yuk like, komen pendapatmu di bawah, share ke teman-temanmu yang butuh inspirasi spiritual, dan jangan lupa subscribe channel Denyar Semesta untuk konten mendalam seperti ini. Mari kita bangun komunitas pencari makna bersama. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.